Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman di Facebook ya, terutama seperti di video sebelumnya kan, seperti yang kita tahu, saya coba update status apa sih masalah yang bikin galau ketika berbisnis online gitu ya. Terus saya dapat curhatan nih dari salah satu friendly saya di Facebook. Dia bilang ketika di PHP pelanggan. Nah, oke. Di PHP pelanggan gimana maksudnya? Saya bilang kayak gitu kan. Ada yang tanya, terus gak jadi beli gitu ya. Atau banyak nanya katanya gitu. Oke. Ini kita langsung bahas aja kali ya. Mindsetnya dulu deh. Ya, kita ngobrolin mindset dulu. Ketika bicara tentang bisnis gitu ya, apapun, entah itu bisnis online, bisnis offline, apapun gitu ya, kita mau jualannya di pasar, kita mau jualannya Instagram, Facebook, Twitter, bebas di mana aja, itu orang tidak akan langsung 100% beli ketika pertama kali melihat. Nah, itu dulu. Dipahami dulu itu gitu ya. Mau barangnya murah, mau barangnya mahal, mau mereka sebenarnya butuh banget misalnya gitu ya, mau mereka nggak butuh, mereka pengen tanya-tanya doang misalnya kayak begitu, itu tidak akan langsung 100% beli waktu pertama kali lihat. Jarang banget kejadian, ada tapi jarang ya. Oke. Terus juga yang perlu dipahami adalah bahwa harga murah bukan serta-merta akan langsung membuat orang beli. Nah, itu dulu kuncinya, di situ dulu. Harga itu bukan patokan wajib untuk orang mau beli, itu nggak ada sama sekali. Apa istilahnya ya? Itu teori yang cuman dipakai orang yang malas berinovasi doang, udah gitu ya. Itu ini prinsip saya ya, karena saya jual barang produk-produk tuh yang profitnya gede gitu ya. Ya istilahnya berarti mahal dong gitu ya. Ada kok yang beli gitu. Jadi artinya kita jual mahal atau murah itu nggak akan jadi patokan orang mau beli atau tidak gitu ya. Ini perlu dipahami dulu. Itu prinsipnya gitu ya, konsepnya, bahwa yang pertama adalah orang nggak akan 100% langsung beli ketika pertama kali melihat. Yang kedua adalah produk murah atau produk mahal itu, atau harga itu bukan jadi patokan untuk orang langsung membeli gitu ya. Oke. Ini sepakat dulu dengan konsep kayak gini ya. Kita akan masuk pembahasannya. Kenapa orang banyak tanya? Orang banyak tanya karena memang mungkin mereka butuh diedukasi dulu sama produknya gitu. Mungkin karena mereka melihat produk ini sebelumnya di tempat lain, misalnya kayak begitu. Mereka pengen tahu nih kualitasnya apakah sama dengan tempat lain atau tidak. Itu bisa. Atau yang kedua, misalnya emang mereka penasaran gitu ya. Oh, kira-kira kalau aku beli di sini nih aku dapat apa aja, misalnya kayak begitu gitu ya. Terus apalagi misalnya apakah ada diskonnya misalnya, atau apakah ada promonya di sini misalnya, apakah berbeda dengan toko lain, semacamnya lah. Pokoknya kita akan dapat banyak pertanyaan dari calon pembeli kita. Itu udah pasti teman-teman, itu udah pasti. Ini yang dipahami dulu nih, kita udah pasti akan dapat banyak pertanyaan. Kalau misalnya kita jualan, kita nggak bisa mengatur-ngatur orang untuk nggak banyak tanya gitu loh. Itu nggak bisa teman-teman. Itu hak prerogatif dari orang. Ini kan kita bisnis nih antar orang gitu. Kita bukan bisnis ke robot gitu. Robot kan bisa diatur tuh. Manusia kan diatur dengan keinginan mereka sendiri gitu ya. Ini loh yang dipahami gitu loh. Jadi kita nggak bisa ketika kita jualan jangan banyak tanya. Nggak bisa ke orang lain kita ngaturnya kayak begitu, nggak bisa. Apalagi misalnya ditulis gitu ya, jual ini bla 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 bla, yang banyak tanya nggak usah komen. No, it's a big no teman-teman, it's a big no. Jadi gimana ya, kita bisnis itu ngelayanin orang, kita nggak melayani robot, kita nggak melayani kucing misalnya kayak gitu ya. Kita ngelayanin orang, manusia gitu, kita manusia juga kan gitu loh. Jadi kita perlu melayani orang. Bisnis itu kuncinya ada di pelayanan, kuncinya ada di keramah tamahan kita terhadap orang lain gitu. Mau itu barangnya mahal, mau itu barangnya murah, ya harusnya sama gitu. Standar pelayanan kita ya segini gitu, 100%. Bukan berarti karena barangnya murah lalu kita bisa seenaknya melayani orang, nggak juga gitu ya. Terus kita cuma ngelayanin orang ketika orangnya mau beli produk mahal doang, nggak juga. Harusnya sih sama, idealnya sama gitu ya. Tapi kan karena ini masing-masing prinsipnya gitu ya, jadi ada banyak orang yang nggak ikhlas gitu ngelayanin ketika harganya murah misalnya gitu. Saya nggak tahu apakah mbaknya ini
jual produk apa gitu ya, terus harganya berapa saya nggak tahu. Cuman kita asumsikan bahwa produknya adalah produk yang memang apa ya, banyak dicari orang lah ibaratnya kayak begitu. Ini kita asumsi yang general aja, nggak usah yang spesifik, misalnya produk digital, nggak, itu terlalu terlalu detail, terlalu apa ya, terlalu apa namanya, terlalu dalam kita masuknya. Kita anggaplah si yang mbaknya yang curhat ini produknya produk general gitu ya. Gini deh, balikin ke diri sendiri aja gitu ya. Kalau misalnya kita mau beli barang, apapun barangnya deh, kita pasti tanya-tanya dulu, mau itu belinya offline, mau itu belinya online, sama. Sama, coba aja diinget-inget lagi deh temen-temen kamu, waktu kemarin-kemarin tuh beli apa sih di Tokped, di Shopee, atau di warung deket rumah kamu gitu. Apa yang kamu beli, terus diinget-inget lagi, kamu tanya apa ke penjualnya gitu. Minimal kan tanya harga ini berapa gitu kan. Iya kan? Kayak saya dulu waktu beli handphone nih, handphone ini iPhone 7 ya. Saya nggak langsung 100% beli. Saya tanya dulu ke orangnya, ini barangnya ori nggak? Misalnya kayak gitu. Oh iya ori mas. Terus yang saya concern waktu itu tuh kamera, ringtone kameranya itu bunyi nggak kalau misalnya dipoto gitu. Oh nggak mas, nggak bunyi gitu. Oh iya. Apalagi ya kemarin ya, ada garansinya nggak? Oh ini garansi apa dia bilangnya kemarin itu, adalah pokoknya intinya kalau nggak salah saya tanya juga, ada headsetnya nggak? Oh ada. Itu kan tanya-tanya gitu ya. Saya nggak 100% langsung beli, langsung check out di hari itu, enggak. Saya mikir dulu, saya nanya dulu, mikir, baru beli gitu. Jadi saya coba balikin itu ke diri saya gitu ketika saya jualan gitu. Oh iya, orang banyak tanya itu kan artinya mereka butuh diyakinkan gitu, butuh diedukasi dulu gitu loh. Jadi eh, apa ya, kita nggak, sekali lagi kita nggak bisa ngatur orang untuk nggak banyak tanya ke kita, itu nggak bisa teman-teman, karena itu kendalinya ada di orang lain, bukan di kita. Jadi salah, kurang tepat menurut saya kalau kalau kamu eh, mengatur orang untuk tidak banyak tanya ketika kamu jualan, itu nggak bisa ya. Itu dulu yang dipahami gitu ya. Jadi ketika orang banyak tanya terus dia nggak jadi beli, itu bukan berarti dia PHP. Jadi jangan sampai kamu melabeli pembeli kamu itu PHP teman-teman. Karena apa ya, ya orang nggak jadi beli setelah tanya-tanya itu wajar banget sih, wajar banget. Jadi bukan suatu hal yang aneh, atau mungkin bukan suatu hal yang aib atau najis gitu ya. Bukan suatu hal yang kotor ketika orang nanya-nanya terus nggak jadi beli gitu. Nggak apa-apa. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita bisa melayani orang dengan baik, dan ketika orang bertanya-tanya kita bisa ngejawab dan bisa makin meyakinkan orang itu untuk beli ke kita. Itu loh, itu yang perlu dievaluasi gitu. Ketika orang banyak tanya, jadi bahan evaluasinya gini ya. Kalau menurut saya pribadi ini karena saya sering banget di apa namanya, sering banget ketemu calon pelanggan yang cuma tanya-tanya tapi nggak jadi beli gitu ya. Sekarang udah kebal tuh, mereka mau tanya-tanya kayak mau jadi beli kayak mau enggak, bodo amat saya, yang penting jawabin pertanyaan mereka, ya mereka puas ya udah gitu. Mau mereka beli, mau mereka enggak peduli. Yang penting saya jawabin pertanyaan mereka. Dulu baper banget sih, aduh kenapa nggak jadi beli ya, harusnya kan dia belinya di aku gitu. Sekarang alah bodo amat lah. Yang penting gue akan melayani mereka semampu gue akan bantu mereka semampu gue. Dah, prinsipnya itu dulu, mindset basicnya itu dulu gitu ya. Jadi yang perlu dievaluasi adalah ketika chat banyak masuk misalnya, atau ada DM banyak masuk, WA banyak masuk, terus tiba-tiba setelah dilayani sedemikian rupa, diikutin perintahnya sedemikian rupa terus ngilang. Itu yang perlu dievaluasi adalah diri kita sebenarnya gitu loh. Gak cuman dari sisi calon pembelinya atau leads-nya yang masuk ke situ, tapi juga diri kita. Apa yang salah sih gitu loh? Apa yang salah dari diri kita? Oh mungkin teknik closing-nya kurang benar gitu, atau apa misalnya ada kata-kata yang kurang tepat misalnya, atau jawaban kita masih kurang meyakinkan buat mereka gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Dan juga dari sisi calon pembelinya, bukan kita meminimalisir orang nggak banyak tanya, bukan, tapi kita mencoba untuk mencari target market yang tepat gitu loh. Tanda
target market yang tidak tepat itu kan salah satunya adalah ketika orang banyak tanya terus mereka nggak jadi beli, artinya kan mereka nggak punya ada faktor mereka nggak punya kemampuan daya beli untuk produk kita gitu. Nah itu yang diperhatikan di situ, bukan tanya jawabnya yang diperhatikan, tapi daya beli mereka itu ada atau tidak, itu loh. Ketika mereka banyak tanya tapi terus akhirannya maaf ya aku mau mikir-mikir dulu, atau maaf ya aku tanya suamiku dulu, nah itu kan ada faktor pikir-pikir di sana, ada faktor kemampuan daya beli di sana gitu loh. Itu yang perlu dievaluasi teman-teman. Jadi bukan pertanyaan atau behavior orangnya yang bertanya sedikit atau tidak, tapi dari sisi yang lain gitu kita coba memandangnya. Jadi nggak usah baper kalau misalnya ada yang tanya-tanya, layanin aja dengan baik. Kalau mentor saya bilang sih, kalau misalnya kita jualan tuh jangan cuman cari profitnya doang, tapi kita prinsipnya adalah bantu orang dulu gitu. Kita bantu orang, nanti bonusnya, gitu ya, bonusnya adalah mereka akan beli ke kita gitu ya. Itu dulu yang perlu dipahami gitu ya. Jadi jangan sampai kita baper ketika ada orang nggak jadi beli. Ya baper boleh-boleh aja sih, tapi jangan lama-lama gitu. Apalagi sampai ngasih label ke orang itu PHP. Nggak ada pembeli PHP, itu nggak ada. Yang ada target market yang tepat atau tidak, dah itu doang gitu ya. Oke teman-teman, semoga bisa membantu jawaban pertanyaan. Mungkin banyak juga di luar sana yang malu tanya seperti ini gitu ya. Saya coba jawab, semoga bisa tercerahkan, semoga bisa membantu buat teman-teman yang sama menghadapi kesulitannya dengan Mbak ini gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan juga, atau kalau mau curhat juga tentang bisnis online-nya, apa yang bikin galau, tulis aja di kolom komentar. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dan live streaming dari saya di channel ini. Kalau misalnya mau belajar bisnis online gratis, ada linknya di deskripsi, klik aja yang ada kata-kata link gratisnya. Oke teman-teman, saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan, kalau misalnya ada penjelasan yang kurang detail, mungkin ada kata-kata yang salah, keselimpet atau segala macam, saya mohon maaf, karena namanya juga manusia, banyak salah gitu ya. Saya mohon maaf, minta ridho, minta halal, minta ikhlasnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.